Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayat talabah wa hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa dan seharusnya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat majelis ilmu, ya, nikmat majelis ilmu. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan dari pembacaan kitab Tazkiyatun Nufus, kitab terkait pensucian jiwa, ya, terkait pensucian jiwa. Namun sebelumnya kita akan bacakan terkait bagaimana pentingnya ilmu, ya, bagaimana pentingnya ilmu dan menuntut ilmu. Baik, sudah kita baca tentang keutamaan ilmu dan juga ahli ilmu. Di antara juga di sini kita bacakan perkataan ulama, ya, ulama kita. Di antaranya perkataan Urwah bin Az-Zubair rahimahullahu li auladih. Perkataan Urwah bin Zubair kepada putranya, ya, kepada putra-putranya. Ya bunayya ta'allamul ilma wadrusuh. Ya, wadrusuh. Wahai putraku, wahai ananda. Ini ya bunayya, bahasa halus, ya, bukan ya bani, bukan ya bani, bukan ya binti. Kalau binti ke anak perempuan, tapi ya bunai, wahai ananda, wahai putraku, pelajarilah ilmu, ya, pelajarilah ilmu. Wadrusuh sama artinya pelajari. Fa innakum in takunu sighara qaumin fa asa an takunu kubara'ahum. Sesungguhnya kalian, ya, jika kalian sekarang, ya, sekarang adalah anak-anak satu kaum, sekarang masih junior, masih kecil, baik kecil badannya atau kecil posisinya. Fa'asa an takunu kubara'hum, maka mudah-mudahan, ya, kalian nanti akan menjadi pembesar mereka, akan menjadi pemimpin mereka. Ketika apa? Mau belajar ilmu, ketika mau bersabar di majelis ilmu, ketika mau bersabar menghafal, ya. Baik, nanti suatu saat ketika kita sungguh-sungguh, ketika kita bersabar dalam menuntut ilmu, akan menjadi pemimpin, a'immah, ya. Wa sawata, kata beliau kelanjutannya, wa sawata madza aqbahu min syaikhin jahilin. Aduhai, betapa buruknya. Ini kalimat apa istilahnya? Keluhan. Kalau kepala sakit kepala, warasa, aduh sakit kepala. Kalau ya wasawata, aduh betapa jeleknya. Ya, orang tua yang bodoh. Ya, wa madza aqbahu min syaikhin jahil. Betapa jeleknya
orang tua tapi bodoh, tidak paham ilmu. Baik. Maka di sini kalian agar nanti tuanya tidak bodoh, agar di masa tuanya bisa mendidik anak keturunan kita dengan apa? Belajar. Ya. Belajar. Jangan sampai usia sudah tua, sudah lanjut usia, tapi membaca Al-Quran pun belum bisa. Hati santri ini. Atau jangan sampai santri pernah nyantri tapi bacaannya masih salah-salah. Nah, hati-hati nih. Berarti belajarnya selama ini bagaimana? Makhrajnya, sifat hurufnya masih berantakan. Padahal sudah mondok nih. Hati-hati. Ya, semuanya santri. Baik, kata beliau, wa saw'ata madza bahu min syaikhin jahil. Baik. Wali'ilmihim ahammiyatal ilmi wa fadlat ta'allumi kanu yata'ahaduna abna'ahum wa hum sigharun wa yadfa'una bihim ilal ulama litalaqqi minhum. Dan karena pengetahuan mereka, perhatikan, karena pengetahuan mereka terhadap pentingnya ilmu dan keutamaan ilmu, keutamaan belajar, mereka terus memotivasi, mengarahkan putra-putra mereka, anak mereka dalam keadaan masih kecil. Dari kecil anak-anak mereka sudah dididik, ya, wa yadfa'una bihim ilal ulama. Kemudian mereka serahkan putra-putra mereka, anak-anak mereka kepada para ulama. Untuk apa? Talaqi, untuk belajar. Ini perhatian mereka, orang-orang terdahulu, terkhusus para ulama, ya. Baik. Ini ada satu contoh. Di antaranya di sini contoh seorang, ya, yang menyerahkan putranya kepada seorang alim. Fahadha Abu Sa'd As-Sam'ani ahdarahu waliduhu ila majlis ilmi wa huwa ibnu 40 sinin. Dan ini Abu Sa'd As-Sam'ani, ya, Abu Sa'd As-Sam'ani, beliau dibawa oleh orang tuanya ke majelis ilmu dalam keadaan usia 4 tahun. Berapa? Usia 4 tahun sudah dibawa ke majelis ilmu. Baik. Fasami'a min musnidi zamanihi Abdul Ghaffar Asy-Syairawi. Maka dia mendengar dari musnid zamannya, ya, ahli hadis pada masanya, yaitu Abdul Ghaffar Asy-Syairawi. Thumma rahala ila biladin katsirah fa sami'a min 7,000 syaikhin. Perhatikan ini. Setelah itu beliau rihlah, mengembara, ya, merantau ke banyak negeri. Kemana? Ke banyak negeri. Kalau kalian baru berapa kota nih? Siapa yang sudah keliling 3 pondok? Keliling cuma keliling. Kalau kita kebanyakan gitu ya, nyicipi satu pondok. Aduh, perasaan nggak betah nih. Padahal ilmunya belum dapat semua, udah pindah. Nggak betah, pindah lagi. Jadi sahibul zawaq istilahnya kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Kita, ya, bukan hanya satu orang, 2 orang biasanya. Nah, ini siapa tadi? Abu Sa'd As-Sam'ani. Beliau dibawa oleh orang tuanya usia 4 tahun. Kemudian setelah itu terus berjalan waktu, beliau rihlah, mengembara untuk menuntut ilmu ke berbagai negeri, ke banyak negeri. Dan beliau mendengar dari 7.000 syekh, 7.000 guru, ya. Yang jelas entah, misalkan satu syekh entah berapa hadis yang dia dengarkan. Yang jelas beliau mengambil ilmu
Dari berapa Zul? Dari berapa? Mengambil ilmu dari berapa guru? Nggak usah dihitung. Tadi sudah di Astaga, istighfarullah. Zul, Umar, perhatikan. Ya. Beliau mendengar dari 7.000 guru. Coba 7.000. Umar sama Zul sudah berapa guru? Gurunya ada berapa di sini? 3 aja. Baru 3 ya. Ini 7.000. Gimana coba belajarnya? Luar biasa ya. 7.000. Baik. Kemudian berkata Saleh bin Ahmad bin Hanbal. Ini mengisahkan bagaimana kesungguhan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Ra'a rajulun ma'a abi mahbaratin. Seseorang melihat ayahku membawa mahbarah. Apa mahbarah? Tinta. Tinta. Ya, tempat tinta. Faqala lahu ya Aba Abdillah anta qad balagta hadzal mablagh. Wahai Abu Abdillah, kamu sudah sampai pada usia saat ini, sudah sepuh. Ya, sudah jadi imam. Wa anta imamul muslimin, dan kau imam kaum muslimin. Dalam keadaan kamu masih membawa tinta. Ya. Faqal, maka beliau berkata, Imam Ahmad menjawab, ma'al mahbarah hilal maqbarah. Hafalkan nih. Ma'al mahbarah hilal maqbarah. Bersama tinta ini sampai masuk kuburan. Ya. Sampai saya mati, sampai saya meninggal. Ma'al mahbarah hilal maqbarah. Tulis, masa enggak bisa? Sudah belajar nahwu sharaf. Ma'al mahbarah ilal maqbarah. Itu kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Baik. Ini perasaan sudah dibaca ya? Belum? Sudah pernah dibaca belum ini? Belum. Baik, itu saja dari kisah untuk motivasi bagi kita supaya tetap semangat dalam menuntut ilmu agama. Baik, kemudian kita masuk atau melanjutkan pembacaan kitab Tazkiyatun Nufus. Sebelumnya sudah kita baca terkait tanda-tanda sehatnya hati. Di antara tanda sehatnya hati adalah yang terakhir, ayyakuna timamuhu bitashil amal a'zama minhu bil amal. Jadi perhatian dia untuk membenahi amalan lebih besar daripada amalan itu sendiri. Ya. Perhatian dia untuk membenahi, memperbaiki amalan lebih besar daripada amalan itu sendiri. Ya. Jadi kalau baca Al-Quran bukan hanya baca Al-Quran saja, dia perhatikan niatnya bagaimana. Ya, niatnya perhatikan lillah, karena Allah dia hafalan, atau karena mau setoran sama ustadz nih. Ya, itu harus diperhatikan. Atau sholatnya ini sekedar sholat saja, jangan perhatikan niatnya, kualitasnya bagaimana. Jangan sampai sholat seperti anak kecil, ya, hanya gerakan saja, hanya bacaan, hati kita lalai, ya. Nauzubillah min dzalik. Baik, maka dia bersemangat untuk ikhlas, tulus dalam ibadahnya, mutaba'ah, mengikuti bimbingan Nabi SAW, ihsan, ya, ketika beribadah. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan
dia saksikan bersama itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini kok banyak santri kalau belajar itu tengok tengok. Ada apa ini ya? Nggak fokus gitu. Ya, belajar itu fokus serius ya. Tengok ngobrol sana kemari. Jangan dipermainkan sama setan ya. Jangan dipermainkan sama setan. Akhirnya apa? Pakai speaker pun nggak kedengaran. Karena itu tadi nggak fokus, ya. Padahal jelas ini speakernya, tapi nggak kedengaran karena nggak fokus. Perhatikan, nggak usah tengok, catat. Baik. Jadi dia bisa beribadah, dia harus perhatikan, saksikan. Saya ini bisa beribadah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik, kemudian dia perhatikan juga taksir dalam hak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik. Taksir apa taksir? Qassara yuqassiru taksiran. Jadi kurang. Saya ini masih banyak kekurangan ibadahnya, sholatnya masih banyak apa istilahnya melawung, kata orang Sunda, lalai, pikirannya masih banyak, sering kemana-mana, ya. Atau sholatnya cuma yang wajib saja, bahkan ada yang bolong-bolong, misalkan. Harus diperhatikan itu, ya. Sehingga apa? Tidak ada ujub, sombong karena ibadah yang dilakukan. Baik. Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya. Asbabu maradul qalbi, sebab-sebab sakitnya hati. Kata penulis, wal fitanul lati tu'radu 'alal qulubi hiya asbabu maradhiha wa hiya fitanus syahawati wasyubhat. Dan fitnah-fitnah yang dipaparkan kepada hati merupakan sebab-sebab sakitnya hati, ya. Fitnah-fitnah yang dipaparkan, yang disodorkan kepada hati ini merupakan sebab sakitnya hati. Apa itu fitnah? Asyahawat wasyubhat. Fitnah yang dimaksud adalah syahwat, keinginan hawa nafsu, ya. Syahwat ingin harta, syahwat ingin wanita, ingin jabatan, itu syahwat. Syahwat permainan itu syahwat, ya. Baik. Dan juga syubhat, kerancuan, ya, pemikiran yang menyimpang, itu syubhat. Fal'ula, maka fitnah yang pertama tujibu fasadal qasdi wal iradah, ya. Fitnah syahwat ini menyebabkan apa? Rusaknya tujuan dan keinginan. Tulis. Fitnah syahwat merusak apa? Tujuan dan keinginan. Kalau ibadah harusnya tujuannya kepada siapa? Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi belok karena syahwat, ya. Karena syahwat. Ibadah harusnya lillah, tapi karena wanita, karena dunia. Nah, merusak tujuan dan keinginan. Wa tsaniyatu tujibu fasadal ilmi wal i'tiqad. Dan fitnah syubhat merusak apa? Menyebabkan rusaknya ilmu dan keyakinan. Merusaknya ilmu dan keyakinan. Itu syubhat, kerancuan-kerancuan dalam beragama. Yang tadinya ilmunya lurus, rukun iman ada 6, tiba-tiba belok, ya, karena ada syubhat datang.
Taib, salat itu wajib, hijab itu wajib bagi wanita. Ada syubhat datang, yang penting hatinya. Gak apa-apa kamu gak pakai hijab, hatinya yang penting. Itu kan syubhat diantaranya, ya, merusak ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan juga keyakinan, i'tiqad, ya. Baik. Kemudian al-mu'allif membawakan hadis yang datang dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitanu 'ala al-qulubi ka'radil hasiri 'udan fa yuqalbin ashrabahu. Ini salah cetak kayaknya, ya, salah huruf nih. Sebentar, ada yang bawa kitabnya? Kitab lain? Salah cetak. Sebentar. Belum ada yang punya kitab? Tandanya apa nih? Belum punya kitab nih. Tandanya nggak ada perhatian sama ilmu. Coba kalau perhatian sama ilmu, beli untuk kitabnya, ya. Sebagaimana beli kuota, dipaksakan, ya. Baik, paksakan ya, untuk ilmu paksakan. Paling berapa sih? 32.000 atau 35.000. Halaman berapa ini? 30. Baik, kita baca yang versi PDF-nya. Ini versi PDF sama dengan yang dicetak, kitab cetakannya. Jadi hadisnya, Nabi SAW bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Fitnah-fitnah itu dipaparkan kepada hati, disodorkan kepada hati seperti apa? Seperti helaian tikar, sehelai demi sehelai. Tahu tikar? Sekarang jarang ya. Tikar itu dianyam sehelai demi sehelai. Baik. Fa ayyu qalbin ashrabaha, maka hati mana saja yang menyerap, yang menelan fitnah-fitnah yang ada, nukitat fihi nuktatun sauda, maka diberi titik pada hatinya dengan titik yang hitam, ya. Kalau hati ini menerima, menyerap, menyambut fitnah, syahwat dan syubhat, diberi titik hitam. Wa ayu qalbin ankaruha nukitat fihi nuktatun bayda, dan hati mana saja yang mengingkari fitnah-fitnah, maka diberi titik padanya dengan titik yang putih, ya. Hatta ta'udal qulubu 'ala qalbain, sehingga hati ini kembali kepada dua jenis hati. Qalbin aswada murba'a kalkuzi mujakhiyah. Pertama, hati yang hitam pekat. Hati yang apa? Hitam legam, hitam pekat, seperti cangkir yang terbalik. Cangkir yang terbalik itu tidak bisa menerima air, ya. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Kalau hati ini sudah hitam pekat, dia tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran illa ma asyraba min hawa,
kecuali apa yang diserap dari hawa nafsunya. Wa qalbin abyadha la tadurru fitnatun ma damatis samawati wal ardh. Dan hati yang lain adalah hati yang putih, ya. Hati yang putih yang tidak akan dibahayakan oleh fitnah. Fitnah tidak akan bisa membahayakan hati yang putih ini selama langit dan bumi masih ada, ya. Selama langit dan bumi masih ada. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, itu hadisnya, ya. Baik, sebelum dilanjut, Imam Muslim siapa? Qawi. Namanya siapa? Imam Muslim. Jangan bingung, Imam Muslim. Hauzan, Imam Muslim. Beliau ini diantara murid Imam Bukhari juga. Yang Muslim namanya Muslim bin Hajjaj, ya, ingat, Muslim ibnul Hajjaj. Baik. Kemudian kata penulis faqassama faqassama al-quluba 'inda maradil fitan 'alaiha ila qismin. Maka Nabi SAW membagi hati ini ketika fitnah datang menjadi dua bagian. Qalbun idza uridat 'alaihi fitnatun asyrabaha. Satu jenis hati yang apabila disodorkan, dipaparkan kepadanya fitnah, dia serap, dia terima. Kama yashrabu safanju alma, sebagaimana spon, kain gabus itu, busa, menyerap air, dia serap. Ada fitnah ini dia ambil, ada tren ini dia ikuti, ya. Tren rambut ini misalkan diikuti padahal melanggar syariat. Segala diikuti, fitnah-fitnah yang ada diserap. Fatudkatu fihi nuktatun sauda. Maka kalau hati seperti ini dia serap semua fitnah, diberi titik hitam. Fala yazalu yashrabu kulla fitnatin tu'radu alaihi hatta yaswaddu wa yantakisu. Maka terus hati tersebut menyerap setiap fitnah yang datang sehingga hatinya menjadi hitam, hatinya menjadi terbalik, ya. Dan ini merupakan makna dari sabda Nabi SAW, kalkuzi mujakhia, seperti cangkir yang terbalik, ay makbutan mankusa, dibalik dan ya terbalik. Fa idza swadda wa antakasa, kalau hati ini hitam, menjadi hitam pekat dan terbalik, uridu lahu min hatainil afatain maradani khatarani mutaramiyain bihi ilal halak. Ya, kalau hati sudah hitam terbalik, maka disodorkan kepadanya dua penyakit yang berbahaya, yang menariknya kepada kebinasaan. Menarik kemana? Kepada kebinasaan. Kalau hati kita sudah hitam pekat, ya, ibadah berat, amal soleh berat, dinasihati panas, ya, ini tandanya. Hati-hati. Ahaduhuma apa itu dua bahaya. Ahaduma ishtibahul ma'ruf alaihi bil munkar. Ini dijelaskan oleh Nabi dan ini penjelasannya. Jadi kebaikan itu samar baginya
antara kebaikan dan kemungkaran itu samar, nggak jelas. Seperti melihat apa di kegelapan malam atau di lampu yang redup. Ini siapa ya? Ini Damar atau Ahsan nih? Samar antara kebaikan dan kemungkaran. Fala ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tidak mengetahui kebaikan, tidak mengingkari kemungkaran. Kalau hatinya apa tadi? Sudah hitam, terbalik karena lebih mengikuti syubhat fitnah. Wa rubbama istahkama 'alaihi hadzal maradu hatta yaqidul ma'rufa munkaran. Dan terkadang semakin berat, semakin kuat penyakit ini sampai dia meyakini kebaikan sebagai kemungkaran. Ya. Terkadang semakin berat, semakin kuat penyakitnya sampai dia meyakini yang baik mungkar, wal munkar ma'rufan, yang mungkar menjadi ma'ruf. Terbolak-balik akhirnya ya. Wa sunnatu bid'atan, ya, wa sunnata bid'atan, dia anggap sunnah itu bid'ah, wal bid'ah sunnah, dia anggap bid'ah adalah sunnah. Ya. Wal haqqu batilan, dia anggap kebenaran itu kebatilan, wal batila haqqan, dan kebatilan dia anggap kebenaran. Ketika hati sudah hitam. Azani, yang kedua, bahaya yang kedua, tahkimuhu hawahu ala ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa anqiyaduhu lil hawa wa ittiba'uhu lahu. Perkara kedua yang membinasakan adalah dia menjadikan hawa nafsunya sebagai hakim. Ya. Dia menjadikan hawa nafsunya sebagai hakim atas apa yang daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan qiyadu lil hawa, dia tunduk kepada hawa nafsunya, wa tiba'u lahu, dia mengikuti hawa nafsunya. Ketika hati sudah hitam, pekat, terbalik, akhirnya terbolak-balik, ya. Baik. Ya, azam. Karena apa hatinya hitam? Hitam pekat, kenapa jadi hitam hatinya? Karena menuruti, lebih tepatnya ada yang lebih tepat di awal-awal pembacaan hadis. Menyerap fitnah, mengikuti fitnah. Fitnah terbagi dua. Pertama, syahwat dan syubhat. Alhamdulillah. Berarti paham ya? Paham. Iya paham kalau fokus ya. Ya fokus belajarnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu. Tersisa jenis hati yang kedua, ya, penjelasannya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta